Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam fikih muamalah. Kita sudah memasuki kemarin macam-macam akad ditinjau dari tujuannya. Ada 3 macam, yaitu akad ihsan, mukayasah, dan akad tawsiqat. Kemudian kita masuk sekarang ke jenis yang kedua, anwa'ul uqud bi'tibari tabi'atihi. Macam-macam akad ditinjau dari sifatnya. Ada 3 macam. Yang pertama adalah akad jaiz, kemudian yang kedua ada lazim, dan yang terakhir ada jaiz min tarfin, atau bisa dikatakan juga lazim min tarfin. Kemudian yang pertama kita bahas dulu jaiz. Apa itu akad jaiz? Akad jaiz adalah akad yang ketika akad tersebut sudah sah, maka masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut boleh membatalkan akad tersebut tanpa ridho dari pihak yang lain. Jadi misalnya di sini dicontohkan adalah akad musyarakah atau akad syirkah, perserikatan ya. Jadi misalnya A dan B melakukan akad syirkah, jadi kerjasama saling menanam modal, misalnya dalam bentuk toko. Jadi A dan B ini punya usaha toko. Kemudian si A ingin membatalkan akadnya tersebut, dan ini boleh bagi si A untuk membatalkan akad syirkah dengan B tanpa sepengetahuan atau tanpa ridho dari si B, karena akadnya adalah akad syirkah, dan akad syirkah sifatnya itu jaiz, jadi boleh dibatalkan walaupun tanpa sepengetahuan pihak yang lain atau tanpa ridho pihak yang lain. Kemudian ada juga mudharabah, sistem bagi hasil. Ada juga ariyah, wadiah, dan sebagainya. Ariyah nanti ada pembahasan sendiri. Kemudian akad yang kedua adalah akad lazim. Jadi berbeda dengan jaiz. Kalau jaiz itu akad yang bisa dibatalkan, adapun lazim maka akad tersebut tidak bisa dibatalkan kalau sudah terjadi, sudah sah. Ya, contohnya adalah akad jual beli, akad ijarah, sewa menyewa, dan akad hibah. Akad jual beli misalnya antara penjual dan pembeli, kalau sudah selesai serah terima barang, si penjual dapat uang dan si pembeli dapat barang yang dia inginkan, maka masing-masing pihak, penjual maupun pembeli, tidak berhak untuk membatalkan akad tersebut kecuali dengan ridho pihak yang lain. Berbeda dengan jaiz tadi. Kemudian jenis yang ketiga adalah jaiz min tarfin atau lazim min tarfin. Jadi maksudnya adalah akad tersebut di pihak, misalnya di pihak yang lain adalah lazim, dan di pihak yang lainnya lagi adalah jaiz. Kita contohkan saja. Contohnya adalah dain, utang piutang, A dan B. Jadi utang piutang ini termasuk akad jaiz min tarfin. Jadi A dan B saling berhutang. B berhutang kepada si A. Maka dalam kasus seperti ini B adalah wajib untuk membayar utang kepada si A. Dan bagi si B, akad utang itu adalah lazim, karena dia harus membayar utang, wajib. Tidak boleh, tidak bisa bagi si B untuk membatalkan akad utangnya, karena dia sudah berhutang.
Dia harus menyelesaikan melunasi hutangnya. Adapun bagi si A, maka akad utang piutang itu bagi dia adalah jaiz, yaitu dia boleh membatalkan akad tersebut. Maksudnya dia boleh untuk merelakan uang yang dia pinjamkan kepada si B. Jadi utang piutang bagi si A akadnya jaiz, dia yang menghutangi. Adapun bagi si B yang berhutang, maka akad utang piutang itu bagi dia lazim. Maka utang piutang masuk ke dalam jaiz min torfin. Jadi ada pihak yang wajib, ada pihak yang tidak wajib melaksanakan akad tersebut. Jika ada pertanyaan nanti di kolom diskusi. Kemudian kita pindah sekarang ke faedah dari pembagian akad ini. Faedahnya adalah ma'rifatu man yahiqqu lahu fashul aqdi mimman la yahiq. Faedahnya adalah untuk mengetahui siapa yang berhak untuk memfasakh akad. Fasakh itu membatalkan akad, dan siapa yang tidak berhak untuk membatalkan akad tersebut. Jadi dengan kita belajar mengetahui macam-macam akad ditinjau dari sifatnya, ada yang jaiz, ada yang lazim, ada yang jaiz min tarfin, maka kita mengetahui siapa yang berhak menfasakh akad, membatalkan akad, dan siapa yang tidak berhak. Contohnya tadi hutang piutang, si B ya berhutang, maka dia tidak berhak untuk menfasakh akad, membatalkan akad. Adapun si A yang dia dihutangi, maka dia berhak untuk membatalkan akad tersebut dengan dia merelakan uangnya yang ada di si B. Kemudian jenis yang ketiga adalah al-uqud bi'tibaril ahkam al-mutaraddabah 'alaiha. Jadi akad ditinjau dari konsekuensi hukum yang terjadi pada akad tersebut. Jadi setelah akad itu terjadi, konsekuensinya apa? Ada dua macam. Ada akad yang nakilun lil milkiyah, itu memindahkan hak kepemilikan, dan ada ghairu nakil laha, tidak memindahkan hak kepemilikan barang. Contoh nakil lil milkiyah yang memindahkan hak kepemilikan, contohnya adalah bai, jelas ya, bai, jual beli kan memindahkan hak pemilik barang dari si penjual ke pembeli. Ada juga hibah, dan ada juga den, utang. Dan kemudian contoh yang tidak memindahkan hak kepemilikan, ada ijarah, sewa menyewa, menyewakan motor, menyewakan mobil, kan hak milik mobil tersebut yang disewakan tetap milik si yang menyewakan mobil tersebut, bukan yang menyewa. Kemudian ada akad ariyah, pinjam meminjam, ada syirkah juga, ada mudharabah, dan juga ada wadiah. Sama ini diulang-ulang terus, adapun nanti penjelasannya ada lagi. Kemudian kita pindah ke faedahnya. Faedah dari pembagian akad yang ketiga ini adalah yang pertama, ma'rifatu malikil ain wal manfaah, yaitu mengetahui siapa pemilik ain, jadi zat barangnya, wal manfaah, dan mengetahui siapa pemilik manfaat barang tersebut. Yang kedua, ma'rifatu malikulli wahidin minal muta'akidain minal huquq wal wajibat, mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi setiap pelaku transaksi tersebut.
Misalnya jual beli, penjual dan pembeli, ya, dengan kita mengetahui konsekuensi hukum dari akad tersebut, kita bisa mengetahui hak dan kewajiban pembeli. Hak pembeli berarti dia bisa mendapatkan barang yang sesuai keinginannya, dan kewajiban bagi pembeli adalah membayar kepada si penjual setelah terjadi kesepakatan, dan seterusnya. Kemudian ini kaidah yang terakhir, kaidah Rabi'ah. Kita sudah melewati 3 kaidah sebelumnya. Ini adalah kaidah yang terakhir dalam kaidah untuk memutuskan atau untuk memahami hukum-hukum muamalat dalam harta di antara manusia. Yang keempat adalah asbabu tahrimil bai', sebab-sebab diharamkannya jual beli. Kita harus mengetahui apa saja sebab-sebab diharamkannya jual beli. Ada 8 sebab jual beli itu haram. Yang pertama adalah tahrimul ain. Barang tersebut memang asalnya itu adalah haram. Jadi memang zat yang dijual belikan itu haram, maka hukumnya juga haram. Hukum jual belinya juga haram. Contohnya adalah misalnya daging babi. Daging babi itu haram, maka jual belinya pun haram. Kemudian daging anjing haram, maka jual belinya pun jadi haram juga. Dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah riba. Jika dalam jual beli tersebut terdapat unsur riba, maka jual belinya jadi haram pula. Kemudian yang ketiga adalah gharar, yaitu ketidakjelasan dalam jual beli tersebut, atau ada penipuan di situ. Maka ketika jual beli ada gharar, ketidakjelasan, maka jual beli tersebut menjadi haram. Kemudian ada syarat. Jadi ketika syarat dalam jual beli itu menyelisihi syariat agama Islam, maka jual beli tersebut menjadi haram. Kemudian yang kelima adalah dharar. Dalam jual beli tersebut terdapat dharar, yaitu madarat bagi salah satu pihak. Contohnya adalah dalam jual beli bai'ul muslim ala akhihil muslim. Jadi jual beli di atas jual beli orang lain. Contohnya 3 orang, A, B, dan C. Jadi A itu sebagai pembeli, B dan C adalah sebagai penjual. A sudah ketemu dengan B, sudah transaksi, misalnya jual beli HP, sudah transaksi, sudah deal, HP-nya misalnya harga 1 juta, kemudian si C tahu A dan B sudah deal, sudah sepakat harganya 1 juta, dan si C juga jual HP, kemudian dia merayu ke si A ini untuk beli kepada si C, karena HP milik si C kualitasnya sama dengan B tapi harganya lebih murah, dan ini hukumnya haram, tidak boleh, berdosa bagi si C kalau seandainya akad A dan B itu jadi batal gara-gara si pengaruh dari si C tadi. Kemudian yang keenam adalah waktu dalam jual beli. Yang terlarang adalah ketika sudah dikumandangkan adzan sholat Jumat. Dan ketika selesai adzan sholat Jumat, maka jual beli hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kemudian yang ketujuh adalah makan. Tempat yang dilarang untuk jual beli adalah
di mana? Di masjid. Dan yang terakhir adalah saddud dari'ah, yaitu menutup celah untuk masuk ke dalam perbuatan yang haram. Nah, contohnya saddud dari'ah adalah misalnya jual beli senjata tajam ketika terjadi kerusuhan antar muslim. Jadi misalnya ada kampung A dan B bermusuhan, kemudian terjadi bentrok, kemudian pada saat itu kita tidak boleh jual beli apa? Jual beli benda-benda tajam, parang, pisau, pistol. Nah, tidak boleh jual beli barang senjata tajam pada waktu terjadi kerusuhan seperti itu. Untuk apa? Untuk saddud dari'ah, menutup celah tadi agar tidak digunakan senjata tadi itu digunakan untuk membunuh muslim yang lain. Begitu juga misalnya jual beli anggur. Jual beli anggur hukumnya pada asalnya hukumnya boleh, halal. Nah, akan tetapi ketika jual beli tersebut, anggur tadi dijual kepada misalnya orang yang tidak baik, misalnya dia suka mabuk-mabukan, maka hukumnya ya jadi haram. Tip. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di barang-barang apa saja yang diharamkan. Tip. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.